surga. Kita nggak usah merampas surga milik kita sendiri, mereka tidak punya, enggak. Semuanya, semua umat Islam itu akan masuk surga. Inilah yang kadang-kadang saya itu dituduh sebagai liberal, ya, pluralisme, liberalisme. Jangan tuduh saya seperti itu. Mulailah dari sekarang kebangkitan nasional ini kita untuk menciptakan surga kita sendiri. Jangan serahkan surga neraka kita kepada para habib, ya, dengan menyembah kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Sumansa dan setanah di mana saja Anda berada. Kiai Nur Ihya adalah salah seorang kiai salafi yang memang beberapa bulan terakhir ini begitu kritis terkait dengan diskursus, ya, masalah habaib di Indonesia. Memang penguasaan terhadap kitab-kitab nasab ya cukup luar biasa, dan tentu ini sangat menarik dalam rangka memperkaya ya pengetahuan kita tentang ilmu nasab itu sendiri. Perdebatan masalah nasab Ba'lawi yang kemudian banyak didiskusikan hari ini itu betul-betul sebuah diskursus pengetahuan yang menurut kita ini menarik bagi para pencinta sejarah, bagi pencinta pengetahuan, dan karenanya tentu kita harus selalu membuka diri pada setiap diskursus metode yang ditawarkan oleh setiap orang. Nah, sejatinya seorang pencinta pengetahuan harus seperti itu. Tetapi Kiai Nur Ihya ini memang memiliki pandangan-pandangan yang begitu terbuka, ya. Dia menggambarkan sebuah ya pengetahuan yang itu berdialektika dengan sejumlah konsep-konsep kekinian. Nampak bahwa ya kontekstual cara berpikirnya itu memang nampak dari caranya melihat persoalan-persoalan itu dari berbagai aspek, ya, aspek kesejarahan, aspek normatif berdasarkan dalil-dalil dan kaul-kaul ulama berdasarkan rujukan-rujukan kitab. Tetapi tidak sedikit juga Kiai Nur Ihya ini katanya biasa dituding sebagai seorang yang sangat sekuler, ya, cara berpikirnya liberal, dan ini adalah stigma-stigma memang yang kadang kita sering dengar dari kelompok-kelompok Islam yang cara berpikirnya itu sangat konservatif dan tekstual. Nah, seperti apa Kiai Nur Ihya ini kemudian biasa disebut sekuler? Kita akan coba simak ulasannya sama-sama. Jadi di momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2023 ini, mari kita jadikan Indonesia ini surga kita. Kita jadikan provinsi itu surga kita. Kita jadikan kabupaten kita ini surga kita. Kita jadikan kecamatan, kelurahan, desa, kampung kita ini surga. Kita jadikan rumah kita ini surga-surga kita. Kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kenikmatan surgawi di bumi ini, di kehidupan kita saat ini, yang menghantarkan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini pun akan kembali hidup di surga yang lebih, ya, lebih hebat, lebih luas, lebih nikmat dari surga yang sekarang, tingkatannya lebih tinggi lagi dari surga yang saat ini kita nikmati. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kita harus mampu dan mau mengubah mindset kita tentang ini, karena yang bisa menentukan surga dan neraka kita ini bukan orang lain, apalagi seorang habib, seorang kiai, seorang ustadz, tidak, tapi kita sendiri yang bisa merasakan bagaimana enak dan tidaknya hidup ini, ya kita sendiri. Kita tarik ke salah satu dawuh Rasulullah SAW supaya kita ini enak dalam hidup. Apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Banyak sahabat yang bertanya, gila. Sebelumnya Rasulullah menjelaskan illa man aba. Jadi kullu ummati, setiap umatku
umat Islam, kita semua, yadkhulunal jannah, masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang abai, tidak mau, menolak. Kita semua ternyata banyak yang menolak. Dikasih surga kok malah nanti aja gitu. Sekarang kita sudah dikasih surga malah menolak. Illa man aba. Jadi semuanya akan masuk surga, tidak peduli itu NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsad, apapun torekonya, semuanya akan masuk surga. Ini yang harus kita pegang supaya hidup ini enak itu, tidak berat-berat itu. Kalau nanti aku dulu sampai masih neraka, kamu harus ikuti saya supaya sama-sama masuk surga sesuai dengan pemahaman saya. Nggak usah begitu. Pokoknya ya dijelaskan oleh Rasulullah, kila lama ya Rasulullah, siapa yang menolak itu? Rasulullah menjawab, man atau ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aturanku, ya perintahnya Rasulullah, ya, hakikatnya ya perintahnya Allah, larangan Rasulullah, hakikatnya ya larangan Allah, ya. Laman atau ani dakhalal jannah, laman asoni ya fakot aba, biar barang siapa yang mendurhakai Rasulullah alias tidak taat terhadap aturan-aturan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah, ya dia berarti menolak surga itu. Siapa yang menolak surga itu? Para pelaku kejahatan yang akhirnya masuk ke dalam jeruji penjara, termasuk batasan-batasan kesehatan. Ada aturan makan dan minum jangan berlebihan, ya. Ternyata dilanggar, ya akhirnya menderita kesakitan, masuk di rumah sakit. Korupsi, mencuri, akhirnya masuk penjara, ya kan? Banyak sekali aturan-aturan Rasulullah itu. Jika semua aturan agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu kita taati, kita jalani, maka kita akan masuk surga. Gampang kan? Gampang. Semua walaupun seumur hidupnya hanya mengucapkan la ilaha illallah atau Allah satu kali itu bisa masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah masalah dia mau sholat 5 waktu atau tidak itu urusan belakangan. Tapi mereka masuk surga semua. Jadi kita jangan menghina para aliran kejawen, kapitayan, atau yang tidak sholat ya Allah alam, itu kalau sesuai dengan syarat memang wajib sholat 5 waktu. Tapi kenyataannya banyak saudara-saudari kita yang mengikuti paham kapitayan kejawen, mereka ya nggak sholat 5 waktu, mereka cukup sholatnya di dalam hati, namanya sholat daim katanya, ya Allah alam, tapi mereka juga dapat surga. Kita nggak usah merampas surga milik kita sendiri, mereka tidak punya, enggak, semuanya, semua umat Islam itu akan masuk surga. Inilah yang kadang-kadang saya itu dituduh sebagai liberal, ya, pluralisme, liberalisme. Jangan tuduh saya seperti itu. Qurannya mengatakan begitu, hadisnya mengatakan begitu. Gitu aja kok repot. Jadi semua kan masuk surga. Umat Islam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolaknya. Qila wa ya Rasulullah, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Aman ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Jadi alhamdulillah kita semua ini sudah masuk surga. Oleh sebab itu mulailah dari sekarang kebangkitan nasional ini kita untuk menciptakan surga kita sendiri. Jangan serahkan surga neraka kita kepada para habib, ya, dengan menyembah kakinya. Dengan para kiai sekalipun tidak boleh. Kita ini manusia yang merdeka, yang menentukan surga dan neraka ya kita sendiri ini. Kita rubah pola pikir kita, mindset kita. Maulah kita untuk open mind, terbuka, belajar bersama. Demikian insya Allah akan kita bahas pada sesi yang akan datang buku ini.